Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2016. Ini tampilan sekilas ya, tadi dari bagian sisi kiri, sisi tengah depan serta sisi kanan ya. Sekarang kita lanjut, kita lihat apa saja spesifikasi yang ada di Suzuki Karimun Wagon R ini. Untuk kita mulai dari bagian depan ya. Jadi untuk lampu dia sudah kristal reflektor ya. Jadi dia kristal reflektor. Di sini ada lampu besar, lampu dim. Di sini ada lampu kecil. Di sini ada lampu sen. Fog lamp belum dilengkapin, cuman ada tempatnya. Jadi opsional. Jadi kita mau nambah ya. Oke. Terus untuk grillnya sendiri, di sini ada list chrome di bagian atas. Ada lambang Garudanya karena ini mobil LCGC. Terus di bagian bawah sini ada tambahan ventilasi buat ini ya, pendinginan pada mobil. Terus di bagian sini sama lampu kristal reflektor, di sini lampu besar, lampu dim, lampu kecil, serta di sini lampu sen. Bagian bawah ada tempat fog lamp. Oke, untuk wipernya, air wiper sendiri ini dia di bagian sini. Ini air wiper depan ada dua. Sekarang kita ke bagian fender ya. Untuk fender sendiri ini dia ada lampu sen ya. Ada lampu sen. Terus untuk ban ketebalannya masih sekitar 40-50%. Terus untuk bannya dia palang 5 ya. Palang 5, velgnya warnanya silver ya, alloy, ada 4 baut. Rem depan sudah cakram. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 165/80 R13. Oke. Terus di bagian atas ini ada antena radio, terus habis itu sudah dilengkapi dengan roof rail ya. Ada tambahan talang air, terus spion sewarna dengan bodi, dia belum elektrik ya dan belum retract. Oke. Terus untuk bodi samping polos. Bodi samping polos. Oke, terus habis itu handle pintu modelnya model congkel ya. Dia warnanya warna hitam doff. Terus untuk kuncinya sendiri ini masih ini ya, belum ada remote. Jadi ini aslinya belum ditambahin juga dengan nama pemilik sebelumnya ya. Jadi ini kalau mau nambah remote opsional, tapi mobil ini sudah central lock ya. Jadi untuk buka pintu mobil ini kita colokin kunci di bagian sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa. Kita mulai dari bagian door trim. Untuk door trim sendiri ini dominasi warna hitam ya. Di warna hitam di sini ada buat handle buka pintu, lock unlock pintu. Terus tombol power window ada 2 buat bagian depan saja, sedangkan belakang masih menggunakan engkol. Di sini ada buat lock unlock power window. Di sini ada handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ada tempat penyimpanan terbuka, kisi-kisi speaker. Serta jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, kita periksa sealer yang ada pada pinggir-pinggir pintu. Pastikan bahwa kondisi sealer itu masih oke ya. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke, ini dashboard secara keseluruhan. Nanti satu persatu juga akan kita cek. Jadi jangan di skip ya video ini. Terus kita mulai dari jok bagian depan. Untuk jok bagian depan ini terpisah ya, jadi ada jok supir serta jok penumpang, ada 2. Terus senderan kepala masih tergabung dengan joknya, dilapisin dengan sarung ya, sarung yang tidak permanen. Jadi ininya dia bahannya bahan fabric ya, bagian dalamnya seperti itu. Oke, terus di bagian jok supir di sini ada buat reclining, ini maju mundur. Terus habis itu di bagian sini, bawah sini ada buat buka bagasi. Di bagian sini ada buat buka pengisian bensin. Oke, kita periksa dulu nih. Mau nyari mobil bekas kita perlu periksa juga nih. Aduh, nih ini diperiksa juga. Pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Terus ini pedal di sini ada pedal kopling, pedal rem, pedal gas karena ini manual. Terus di kolong jok juga kita periksa, pastikan bahwa rel-relnya itu aman, tidak ada karat atau sisa selumpur, besi-besinya, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke, ini buat ini buka kap mesin.
Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Terus ini kisi-kisi AC, di sini ada colokan kunci. Sekarang kita mau coba start mobil ya. Jadi kita masuk ke dalam. Ini cluster speedometernya. Pastikan bahwa sebelum kita nyalakan mobil, pastikan bahwa giginya posisinya netral ya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Ini posisi on. Sekarang kita coba start mobil. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada indikasi akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus di cluster speedometer ini bisa kita lihat di sini ada indikator RPM dari mesin, di sini indikator kecepatan mobil, terus di bagian sini ada indikator bensin, ada panah kecil menunjuk ke sebelah kiri, berarti pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus di sini kilometernya 64.000 ya. Perubahan di sini ada jika handbrake posisi on dia nyala, di sini ada buat trip A trip B, terus habis itu di sini ada indikator buat shift ya. Shift. Jadi kalau shift, jadi kalau misalnya kita masukin gigi 1 sudah mau gigi 2, kita belum pindah, dia akan nyala buat warning ya ke kita. Terus kita ke bagian sini, di sini ada ini ya, tuas buat pengaturan lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, lampu dim, lampu sen. Terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan serta air wiper depan. Terus untuk setirnya sendiri ini bahannya soft touch. Dia kulit jeruknya masih oke, cuman di sini ada sedikit lecet karena dipasang ini pasang aksesoris nih dia. Buat apa? Buat yang model-model muter-muter gitu ya. Secara keseluruhan tapi setir kondisi juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Ini ada lambang Suzuki-nya. Terus di bagian tengah di sini ada audio. Dia audionya masih single din ya. Bisa CD, MP3, radio, FM, AM. Ada colokan aux juga ada. Ada tempat penyimpanan terbuka. Terus kalau misalnya kita mau upgrade ke menggunakan LCD TV ya atau Android juga masih bisa. Sudah ada tempatnya nih. Terus di sini ada lampu hazard. Terus ada pengaturan AC, di sini kecepatan angin AC, di sini buat suhu AC, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke samping sini, di sini ada colokan power outlet 12 volt. Terus kita ke bagian bawah lagi, di bagian sini ada cup holder 2, tempat penyimpanan kecil. Terus tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Di sini ada tempat buat naruh koin, agak gelap, kurang kelihatan ya. Ini tempat naruh koin. Di sini ada handle rem tangan, di sini ada kunci seatbelt. Di kunci seatbelt juga bisa kita periksa nih. Kalau ada karat atau sisa selumpur di bagian dalam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin. Ada laci penyimpanan tertutup. Terus dia masih lengkap juga. Jadi buku servis, buku manual juga masih ada. Di sini ada label servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya di 66.000. Oke. Kita lanjut, kita taruh dulu di sini. Sekarang kita periksa nih ini. Ini kisi-kisi speaker. Tempat penyimpanan terbuka. Handle jika kita mau tarik atau dorong pintu, tombol power window, handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Sekarang kita ke bagian atas. Di sini ada pegangan tangan, sun visor, belum ada cermin. Terus di bagian sini ada lampu baca, spion tengah belum ada pengaturan kesilauannya. Terus sun visor bagian supir tidak ada cermin juga, cuma ada tempat buat nyelip-nyelipin kertas. Oke. Bagian depan sudah kita periksa secara keseluruhan. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Ini buat kita buka dulu jendelanya. Oke, sekarang kita periksa di bagian belakang. Oke, untuk bagian belakang kita mulai dari door trim. Door trim warna dominasi hitam. Di sini ada handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Di sini pegangan tangan jika kita mau tarik atau dorong pintu. Ini, nah ini engkol buat buka kaca ya. Jadi masih manual. Kalau kita mau opsional ditambah dengan power window pun juga bisa ya, tapi itu opsional ya, seperti itu. Oke, di sini ada kisi-kisi speaker. Sudah dilengkapi dengan child lock. Terus jangan lupa juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini bagian belakang, kita mulai dari sini. Di sini ada kantong penyimpanan sama ada cup holder 1. Kita ke bagian jok. Di jok belakang ini bisa duduk 3 penumpang. Sandaran kepala ada 2, tapi dia menyatu dengan jok. Jok bisa dilipat ke depan.
ada seat belt 3 titik, 2 serta 2 titik, ada 1 di bagian tengah. Terus reclining yang nggak bisa, maju mundur pun juga nggak bisa ya, karena dia sudah paten seperti itu. Oke, terus kita ke bagian sini. Di sini ada engkol nih, terus kisi-kisi speaker, terus ini pegangan jika kita mau tarik atau dorong pintu, handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Di bagian atas ini ada ini pegangan tangan, serta di bagian kanan sini juga ada pegangan tangan ya. Oke. Bagian belakang sudah kita cek, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Oke, kita lanjut. Untuk ban belakang ini ukuran sama, velg sama, ketebalannya masih sekitar 70-80%, rem belakang tromol. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini belum ada ini. Jadi kalau ada spoiler ini opsional tambahan. Terus kaca belum dilengkapi dengan defogger, wiper belakang juga belum ada. Terus untuk lampunya kristal reflektor, di sini ada lampu senja, lampu rem, sini lampu sen, di sini lampu mundur. Sama di sini juga ada lampu sen, lampu senja, lampu rem sama lampu mundur. Ini ada chrome, ada lambang Suzuki. Ini Karimun Wagon, tipenya GL. Di sini ada Suzuki Indomobil ya. Oke. Terus, di sini juga nih. Salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus. Dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke. Sekarang ini tatakan plat. Untuk buka pintu bagasi bisa dengan kunci atau bisa dengan tarikan tadi yang ada di depan ya. Oke. Sekarang kita buka, kita periksa saja. Oke, pintu bagasi kita periksa juga sealer ya yang ada di pinggir-pinggir pintu. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa. Pastikan kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Oke. Terus kita periksa juga ini kapasitas bagasinya juga masih lumayan. Apabila jok belakangnya kita lipat ya. Jadi ini untuk buka ininya nanti bisa dilipat ke depan, masih dapat space bagasi yang lebih besar lagi. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan full size, tapi dia velgnya masih velg kaleng. Di sini ada dongkrak, toolkit. Terus di bagian bawah sini juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang dan tidak bekas banjir. Oke, sudah kita periksa. Sekarang kita tutup pintu bagasinya. Kita lanjut, kita ke bagian sisi sebelah kiri. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Untuk ban belakang sama, ketebalannya sekitar 70-80%. Velg ban. Terus kita ke bagian sini. Di sini door trim. Door trim, ini chip lock-nya. Terus di sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Oke, ini bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan ini kita periksa di sini. Door trim, sealer pintu juga kita cek. Ini sealer pintu. Oke, bagian depan, bagian dashboard secara keseluruhan, oke. Ya, kita lanjut lagi. Ini spion, ini sen, di sini ban juga di sini juga udah mungkin sekitar 30%-an, 30-40% ban depan yang sebelah kiri. Terus sekarang kita periksa bagian terakhir yaitu bagian mesin. Oke, Suzuki Karimun Wagon R ini mengusung mesin 1000 cc 4M, 3 silinder ya, 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi kita bisa periksa nih, kita periksa apa saja, kita mulai dari atas. Sealer kap mesin juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus kita periksa juga di bagian bawah sini, kita periksa ini besi yang di depan nih kita sebut apron. Jadi apron kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan
bagian samping-samping, bagian sasis juga kita periksa. Pastikan bahwa lekukan-lekukannya masih presisi ya, jadi tidak ada bekas reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa apa saja yang ada di bagian dalam kap mesin ya. Untuk radiator di sini, di bagian bawah sini, di sini ada buat pengisian air radiator coolant, tabung cadangan radiator coolant, terus aki maintenance free ya dia pakai. Di sini juga masih hijau, masih biru ya. Oke. Terus di bagian sini ada ini kotak sekring atau relay. Terus habis itu di bagian sini ada mesin. Ini mesin yang hitam ini, jadi di dalam sini ada ini ya filter udara buat ke mesin. Di sini ada buat meriksa level oli mesin. Di sini ada buat pengisian oli mesin. Terus di sini ada buat pengisian minyak rem. Di sini ada buat pengisian air wiper. Oke. Oke, bagian mesin sudah kita periksa secara keseluruhan, kita sudah periksa. Jadi spesifikasi dari mobil ini sudah kita periksa secara keseluruhan. Stok yang ada di Zal Motor yaitu Suzuki Karimun Wagon R 1,0 tipenya GL manual tahun 2016. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, bagaimana performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih enteng atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini. Jadi ini pas di hook ya, di hook stok kami juga banyak sampai ke bagian sini tuh, sampai ke seberang sana. Jadi pilihan banyak, silakan datang, silakan cek. Letak kami ada di Harapan Indah, jadi di sini Pusat Otomotif Sentra Harapan. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus, ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga ya follow ya di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, YouTube serta Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video yang bermanfaat. Jangan lupa komentar, serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.